Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Para bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu mari kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Yang nomor dua, salawat salam mudah-mudahan kekal kepada junjungan Rasulullah SAW atas nikmatnya yang kita lakukan sementara ini. Kita mendapatkan iman dan Islam syariatnya melalui Rasulullah SAW. Para bapak ibu sekalian yang saya hormati, ini saya bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini. Bahasa Indonesia itu banyak orang luar Jawa ini ya. Orang Sumatera. Sumatera ini ya perlu dijawakan juga. Kita mendapatkan kesehatan, keselamatan, ridha taufiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kecuali Bu Mega nggak butuh taufik, karena Bu Mega sudah punya taufik. Bu Mega alhamdulillah pernah ke rumah saya juga. Para bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang bayanu bismillahirrahmanirrahim. Bayanu syawahidi syar'i ala sihhati tariqi ahli tasawuf fi iktisabil ma'rifat minat ta'allumi lawala minat tariqil mu'tahad, yaitu yang menerangkan babnya dalil-dalil yang menunjukkan sahnya torekohnya ahli tasawuf. Ahli tasawuf itu pengelenangan hati yang di situ bisa tembus kepada Allah Subhanahu wa taala, takarub, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui sentuhan-sentuhan hati yang itu semuanya merupakan adu perasaan. Kan kita itu kadang-kadang punya orang itu punya perasaan dan tidak punya perasaan, ya kan? Perasaan orang, perasaan kasihan kepada orang, dan perasaan tidak perasaan kepada orang. Nah, perasaan-perasaan itulah cara kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisanya bagaimana perasaan-perasaan itu timbul belas kasihan kepada orang, dan bagaimana kita kok ada orang yang menjadi perompal. Perompal itu adalah begal. Kalau di sini mungkin namanya gerandong. Nah, itu ada orang yang hatinya itu tega seteganya gerandong dan seteganya dan tidak seteganya kasihan kepada si orang. Itu kan punya orang itu. Bahkan di dalam kitab tasawuf begini ini, orang yang itu namanya yang kasihan itu orang bolo atau sama dengan kawannya malaikat. Malaikat itu adalah suatu makhluknya Gusti Allah yang tidak kelihatan, yang diperintahkan untuk mengawasi kepada orang. Makanya di dalam manusia ini ada yang namanya syahwat manusia dan syahwat hayawan. Nah, syahwat manusia yang menuju kepada manusia seperti belas kasihan dan lain sebagainya itu cuma 20%. Syahwat yang mengajak kepada hal yang buruk, merompal dan lain sebagainya, itu ada 80%. Makanya orang mengajak baik dengan yang jelek, ini banyakan yang mengajak jelek. Jadi bongso hati yang mengajak kepada baik itu 20%. Bongso hati yang mengajak kepada kurang baik, kejelekan, itu 80%. Di jiwa manusia itu begitu, tanpa pandang bulu. Siapa orangnya, agamanya apa, orang model bagaimana,
itu di dalam hatinya itu pasti yang mengajak kepada kebaikan itu cuma 80%. Dan yang mengajak kejelekan itu 80%. Nah, disinilah bagaimana kita dapatnya atau bisanya yang 20% itu kita katrol menjadi yang minimal 50%, syukur-syukur bisa 80%. Coba jenengan paling gampang aja, bangun malam. Kalau di dalam Islam itu bangun malam itu ada yang namanya sholat tahajud. Sholat tahajud itu sholat 2 rakaat minimal tengah malam dengan lihat sepak bola yang semalam suntuk. Itu orang kuat mana kira-kira? Kuat yang menuwun kepada yang maha kuasa ini 20%, apa yang 80% ini yang kepada hal lihat sepak bola. Mesti pilih yang lihat sepak bola. Sekarang yang paling gampang, kita suruh baik kepada orang dengan naik beca. Di situ ada perawan naik sepeda, naik beca. Pilih mana? Pilih kebaikan atau pilih lihat perawan yang naik beca itu? Coba pilih. Mesti pikirannya begini, ini pada barang bagus, nggak dilihat mubadir, dilihat dosa, kan begitu. Padahal kalau perintahnya itu adalah yang namanya melihat itu kurang baik, membuat kebaikan kepada orang itu kurang baik, sedikit. Tapi kenapa ke orang itu malas? Sama kalau sedekah di masjid atau di jalan-jalan itu umpamanya, itu pilih uang yang bagus apa pilih uang yang kusut? Pilih yang kusut. Paling tidak ya kletek isinya 50 rupiah, 100 rupiah dilempar keluar. Tapi kalau lihat orang naik beca, meripatnya mendulu gini. Karena apa? Itu barang bagus, nggak dilihat itu mubazir. Nah, itulah ilmu yang seperti begitu. Itu bagaimana cara kita itu bisa memproduksi minimal menjaga hal-hal yang baik. Makanya ulama-ulama salaf itu, ulama-ulama dulu kok bisa ampuh orang-orang dulu itu. Padahal komunikasi belum ada komunikasi, belum ada informasi, masih berjalan kaki. Contohnya kemarin saya sampaikan, yaitu 10 November Surabaya yang sampai sekarang menjadi monumental di negara yang namanya Jembatan Merah. Loh, itu sebelumnya itu tanggal 7-nya itu ada rapat pertemuan kiai-kiai se-Indonesia di Tebuireng tanggal 7. Kiai Hasyim Asy'ari menginstruksikan bahwa mari kita sekarang serbu dengan Belanda. Kiai Wahab punya usul, jangan dulu Pak Kiai, nunggu dulu namanya Kiai Mustamid. Kiai Mustamid itu ampuh orangnya, kuat, jaduk dan lain sebagainya, sakti. Tapi bukan seperti kerasakti, bukan, tapi sakti dia. Tunggu saja Kiai Mustamid. Kiai Mustamid dari Cirebon itu datang tanggal 8, diteruskan pertemuannya tanggal 9 berangkat ke Surabaya. Berangkat ke Surabaya, perang di Jembatan Merah itu, Londo yang dipimpin oleh namanya Jenderal Malabi, bom atom dijatuhkan dari mesin, senjata dan lain sebagainya dikerahkan. Pesawat yang membawa senjata itu namanya Ziaul Haq. Ziaul Haq itu akhirnya berpikir, loh, yang di bawah kok sama takbir, bawa bambu runcing, yang di atas, yang di kanan kiri, yang Londo itu membawa pistol, sedangkan yang di bawah bawa bambu runcing, nggak punya pistol gombyok. Dipistolkan cuma muni cas gitu kan. Itu orang Jawa, santri-santri begitu. Jadi perang Surabaya itu yang memimpin adalah Kiai Hasyim Asy'ari, santri Tebuireng di Jembatan Merah. Lah, bom-bom yang dilemparkan kepada santri dan para pejuang dari Surabaya itu ada yang belum meletus 2. Di bawahnya kendaraan.
ada namanya santri yang namanya Solihin dan Rosidin, rencananya mau megang bom ini, meledos. Akhirnya Rosidin sama Solihin meninggal. Itu yang tidak masuk dalam sejarah. Padahal Malabi terbunuh waktu itu. Nah, orang dulu belum punya informasi yang sedemikian canggih seperti kita. Orang dulu, tapi kok jaduk-jaduk, sakti-sakti. Nah, maka salah satunya keistimewaannya orang dulu itu antara istiqomah. Kalau muslim itu salat jamaah, berjamaah. Berjamaah itu membawa berkah yang sangat luar biasa. Berjamaah. Karena sholatul fardhi bisa painu isrina darajat. Orang berjamaah itu terpautnya 27 derajat. Di Ikhya Juz Robek, kapan hari saya mengaji, di salahnya itu ada keterangan 1 derajat itu berapa. Seandai kata itu minuman begini, seandai kata itu jemblem, kue begitu, dilempar 1 derajat itu perjalanan 500 tahun. Perjalanan 500 tahun, tinggal ngalikan 500 kali 27 berapa itu? Sekitar 12 ribuan. 500 kali 12.000 tahun. Kalau sholat sendiri cuma ya sendiri, namanya sholat sendiri, tidak ada pahalanya. Contohnya derajat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kita. Contoh yang paling mudah itu adalah ada ayam nelur. Ayam nelur angkrem. Setelahnya angkrem itu menetas. Nah, kutuknya itu kalau dipegang, ibunya itu ngabru apa enggak? Kalau bahasa Jawa ngabruk. Kalau namanya kutuknya itu dipegang, itu ibunya nesu apa tidak? Ngamuk apa enggak? Ngamuk. Padahal dia nggak punya ngakal. Dia nggak punya ngakal. Apalagi yang punya ngakal seperti ini. Berarti rahmat derajat yang diberikan kepada kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sangat luar